parents, teman-teman, guru-guru, para juri. Terima kasih atas kehadirannya. Aku juga mau berterima kasih pada Miss Hilda yang turut menemani kami saat latihan. Semoga hari ini drama yang bisa berjalan dengan lancar, semua yang udah dilatih bisa membuahkan hasil, dan good luck buat semua pemenangnya. Selamat menyaksikan. Kalau memang kita udah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke rumah. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin, kenapa engkau termenung? Menunjukkan apa? Makanlah di belakang. Nanti ini nasinya. Bagaimana tanggapan Mak Base jika saya berkelana dari Makassar? Berkelana? Katamu? Maksudnya, saya tidak ingin bumi tempat tinggal saya sebatas Makassar saja. Rasanya masih banyak sudut di bumi pertiwi ini yang belum saya kunjungi. Lantas, apa yang hendak kau sampaikan, Zainuddin? Mak Base, ingin sekali rasanya saya mewujudkan cita-cita ayah bunda. Izinkan saya berkunjung ke tanah asal saya, tanah di mana ayah dilahirkan dulunya. Izinkan saya menginjakan kaki di Padang. Mak Base cemas, nak. Bagaimana jika orang-orang, maksud Mak, keluargamu di Padang tidak menerima kehadiranmu dalam hal terbuka? Mak, saya kan anak sah dari pendekar sultan. Mereka pasti senang menerima kedatangan saya. Sebelum ayah meninggal, ayahmu memberikan ini, uang ini. Tak perlu repot, Mak Base, simpan saja. Siapa tahu Mak Base lebih butuh uang ini daripada saya. Zainuddin, karena yang menjadi jodoh sini, nak, ambillah. Baiklah, kalau begitu izinkan saya bersiap-siap terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang itu malam-malam begini, cari siapa? Ini saya Mandi, Zainuddin dari Makassar. Zainuddin? Iya, anak pendekar sultan. Oh, anak si Sultan. Engkau rupanya. Masa kau Zainuddin? Terima kasih Mandi. Zainuddin, kau duduk dulu di sini yo, biar Made buatkan sebentar ke belakang. Tak perlu repot Mandi. Tidak merepotkan kok, kau duduk dulu saja. Kau ini disuruh duduk malah putar-putar. Mari duduk. Ya Mandi, terima kasih. Jadi dalam rangka apa saya udah datang kemari? Bukannya Makassar tuh jauh dari Batipu. Jadi begini Mandi, saya ingin berkenalan lebih dengan kerabat ayah di negeri Batipu ini. Jadi lama saya udah tinggal di sini. Takutnya orang-orang di sini sulit menerima engkau Zainuddin. Ada baiknya jika dibicarakan dulu dengan orang-orang di sini, karena begitu loh cara kami menerima tamu. Jujur, Mande bukan orang Saya yang... bisa membantu Mandi.
saya punya sedikit uang untuk keperluan saya selama di sini. Ah, Mande, tidak maksud minta pipi doyo. Mande hanya menyerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Nama saya Mande Hayati. Masya Allah Hayati. Dan tua, apa itu Hati? Oh, kebetulan ada makanan Mande. Aku boleh kawan-kawan itu teh. Lumayan lah. Mande. Allah, terima kasih banyak ya Hati. Sini, biar Mande buat kan minum sebentar ke belakang. Nah, Hayati, kenalkan. Gue Zainuddin. Kenalkan, saya Zainuddin. Kenalkan. Nama Allah Hayati. Ah iyo, aku yang lupa Mande. Hayati sih pulang dulu. Takut ini besok dicari udah tua. Oh, terima kasih banyak ya Hati. Sudah jauh-jauh datang. Jadi Hayati pulang dulu. Hayati pulang dulu ya Zainuddin. Hati-hati di jalan ya Hati. Salam untuk Datuk dan keluarga di sana. Iya Mande. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hati. Siapa tadi Mande? Hayati, kenapa kau tanya lagi? Cantik Mande, cantik sekali. Jelas, orang di sini menyebut Hayati Lambayan Hati. Banggaan buatku, monyo batiku. Masya Allah. Allah Kofi, janganlah kau memikirkan perempuan terus. Kau pasti latihan kan? Siko, mana tunjukkan di makamanmu. Bukan begitu Mande, jangan salah paham. Sate, ayo dibalik, sate. Lihat nih, siap tuh. Dari tadi curi pandang taruh ini. Nuhun. Lah, kalau hujannya ndak berhenti sampai besok pagi nih, ndak bisa awak pulang. Tidak bisa sekolah, tidak bisa lulus karena hujan kok. Jadi orang bodoh lah awak. Kasian sekali ya kita ini nih. Tidak lah Nun. Yang namanya hujan pasti akan berhenti. Uni balik sampah sih Uni. Cik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payung saya dulu. Lalu, aku bagaimana? Ah, saya ini kan laki-laki. Saya berani bukan main. Hujan bukan tandingan saya. Baju itu sekalian saja batu awal berjualan udah. Hujan-hujanan kita beribadah sampai. Ya udah yuk Hayati. Terima kasih Enku. Saya duluan. Assalamualaikum. Zainuddin. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Kebetulan sekali Enku. Ada keperluan apa? Saya hanya mau memberikan surat ini Cik dari saya untukmu. Saya juga punya sesuatu. Dari saya untuk Enku. Kalau gitu, terima surat ini Cik untuk dibaca nanti. Saya ingin Enku yang membacakannya. Ataupun untukmu Hayati. Tapi sebelum itu, biarkan saya bacakan surat saya untuk Enku. Apapun untukmu Hayati. Assalamualaikum. Hujan memang membawa kata-kata. Pertama, hadiran Tuhan yang rela menghilangkan payungnya dan berakhir di hujan ibadah demi menjaga diri seorang perempuan yang lebih akrab dengan bayangan daripada Tuhan sendiri. Kedua, tak akan ada kata-kata yang mampu menggambarkan besarnya kesyukuran saya. Sebersama Tuhan, lisan tak akan mampu menyebut kebaikan yang Tuhan berikan di tanah ini. Moga-moga di suatu waktu saya dapat membalaskan kebaikan itu. Hayati. Waalaikumsalam Hayati. Tak peduli
Berapa ratus kali aku ragu, hati ini tak kunjung henti mendorong pribadi untuk berekspresi lewat tinta dan kata. Aku tahu, mungkin tak baik halanya diri ini menulis surat langsung kepada perempuan sepertimu, Hayati. Aku tahu, adatmu ini sangatlah pokok. Di Makassar, aku dianggap orang Padang. Di Padang, aku dianggap orang Makassar. Maaf, aku mencurahkan isi hati ini, Hayati. Aku tidak minta surat ini kamu balas. Surat ini aku buat untuk mengadu, karena aku tahu aku bisa mempercayaimu, Hayati. Karena itu, sudikah dirimu menjadi sahabatku, Hayati? Percayalah, akan sulit bagimu berkenalan dengan hati yang insya Allah sebersih hatiku di luar sana. Wassalam, Zainuddin. Namun, ada satu hal yang perlu dirimu ketahui, Hayati. Kini aku berani mengungkapkannya. Aku berharap dirimu sudi menjadi sahabatku hingga jantungku berhenti berdetak, hingga dunia akhirat. Karena sesungguhnya aku telah jatuh hati padamu, Hayati. Allah, saya bilang, anak rantau itu mulai aneh-aneh risiko. Allah, saya lagi tahu, tapi belum ada juga yang mengerti. Kalian saudara tahu, ada di sini kita kacau, sadualahnya, karena anakku, pada saja bangga dengan nampaknya. Sekarang, tanamkanlah dulu dirimu. Susul ambo, kita keroyoknya, biar jarak, kita keroyok silamah. Tanto garang, tidak begitu. Cara ini kita menerima tamu. Orang sarupo inyo harus dikasih lawan sepadan. Tidak dari kekuatan fisik, bukan. Untuk memikat burung, kau harus mencari burung yang lebih rancak. Hayati. Assalamualaikum, Ada tuh. Waalaikumsalam. Mau tahu mengapa kamu berada di sini? Kenapa itu Ada tuh? Zainuddin, belum dengar? Belum. Ada apa dengan Zainuddin? Inyo akan pergi jauh dari batiku. Kenapa? Ambo yang suruh. Jiko bana Inyo ingin mencari ilmu, Padang Panjang adalah pilihan yang paling tepat baginya. Memangnya kenapa karyanya di sini? Karena Inyo di Siko hendak mencari ilmu. Inyo di Siko hanya memulai gosip-gosip yang tak penting. Gosip tentang kamu dengan Inyo. Tapi hubungan kami suci, Manatu. Kamu akan sobat santun. Kau itu dibutuhkan cinta, Hayati. Cinta itu hanya ada dalam dongeng. Kayakmu itu merusak akal sehatmu. Kau ameh, Hayati. Kau ameh dalam keluarga. Zainuddin, yang tak bersuku. Nio, mencemar nama baik keluarga. Nio, Salammu Gunung Marapi, tagak di ate akanyo. Adai awak, tagak pulo di tampeknya. Tapi Zainuddin mau melamar Ati jadi istrinya. Kau membual saja, Hayati. Zainuddin Iko, nggak jalan masa depannya. Cari suami itu harus jalan segalanya. Jalan masa lalunya, jalan masa depannya, jalan mata pencariannya. Suami itu akan menjadi contoh bagi anakmu nanti. Zainuddin, bagaimana itu mah? Sekali lagi menyebut nama itu, kau akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti dia.
Aku Zainuddin. Hayati, bagaimana tahu saya di sini? Ini kan tempat favorit aku. Tidak. Sebentar bisa aku panggil. Zainuddin, saya dengar batiku harus dipamitan denganmu. Tahuilah, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Kemanapun pergi. Tahuilah, cinta bukan bohong. Cinta menguatkan hati Zainuddin. Katakan, kepadaku selalu ingin. Hayati, saya putus asa. Hanya dirimu yang bisa mengubah saya menjadi sosok yang gagah berani. Hanya dirimu Hayati, dan hanya dirimu yang bisa menjadikan hidup saya sengsara selamanya. Hanya dirimu yang bisa dan yang boleh mewarnai hidup saya dengan duka. Zainuddin, biar Tuhan yang menjadi saksi bahwa saya percaya dirimu akan selalu menjadi Zainuddin yang memiliki hatiku. Bila dunia tidak bertemu, biarlah akhirat mencoba kita. Sumpah mati hanya untukmu Zainuddin. Inilah sebab. Dengarlah hatimu. Dengarlah hatiku. Betapa berat sumpahmu itu Hayati. Saya sanggup. Saya akan menunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Zainuddin, carilah kebahagiaan. Selama nafasku masih bernafas, kamu akan selalu dalam doaku. Dan ketika kita bertemu kelak, saya akan tetap suci untukmu. Baiklah Hayati, harapan saya jadikan cita-cita. Hayati, saya mau kita melepas rindu lewat tinta dan kata. Ketahuilah, tiap kali dirimu berpapasan dengan kata-kata paling indah yang ada di bumi, di sanalah saya berada, menunggu abadi. Kailah ini sebagai ajudan hati dan jiwa telah berangkat. Aku simpan terus kainmu ini Hayati. Mungkin ini murah bagi, tapi tidak bagi. Selamat tinggal. Selamat datang di Batu Panjang, dikenal juga sebagai tempat belajar agama. Di sini ada sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Hebat betul bahasa di sini. Kenalkan, ini Zainuddin. Oh, Iko Zainuddin rupanya. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam. Siko kan nanti datang ke kamar. Tapi jangan salah kamar pulau yo. Cek kamalai untuk mulung. Dulu. Wah. Kalau bukan si ganteng. Mak, apa kabar, Mak? Baik. Siapa nih, Mak? Kenalkan, ini Zainuddin. Ini, awak muluk. Mak, tak ada korek di sini, Mak. Kain mulut. Enak saja kau, datang-datang minta korek. Pintar kali anak ini. Anak pintar. Nanti Zainuddin kesini akan meminjam uangnya. Inyo kamari untuk belajar agama. Apa? Saya juga jarang pulang. Ya iyalah. Inyo suka tinggal di lapau. Zainuddin, belum, lihat sini. Guru bahasa Inggris Ambon terkenal. Karyanya dibuat dalam Quran. Kalian juga bisa mengendarai tulis. Pasti dapat uang. Untung sekali. Bisa tulis, dapat uang lagi. Ah, Zainuddin, kenapa menulis?
apa? Saya ajarkan berjudi dan kita berdua kaya raya, setuju? Astagfirullah mulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Khadijah. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ini saya, Hayati. Bersama bunda saya. Ya ampun, Hayati. Bunda, selamat datang di Padang Panjang. Ayo masuk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Khadijah. Baik, alhamdulillah. Hayati, tunggu sebentar ya. Dan saya panggilkan Bunda terlebih dahulu. Zainuddin, kasihku. Saya telah diberi izin berkunjung ke Padang Panjang 10 hari untuk datang ke pasar Keramat. Saya akan tinggal di rumah sahabat Khadijah. Dengan ini, kuharap kita dapat bertemu muka di hari-hari itu untuk mengobati luka di hati. Astagfirullah, Hayati. Bunda. Assalamualaikum, Hayati. Bang, kabarnya? Waalaikumsalam, Bunda. Alhamdulillah baik. Bunda, Bang, kabarnya baik kan? Alhamdulillah sehat. Hayati, kau sudah bertemu dengan Aziz, udahnya Khadijah. Oh, kemana udah Aziz Khadijah? Jadi dia pulang sendiri. Paling juga lagi sama teman-temannya. Mari Hayati, kita siap-siap mau ke pasar. Permisi, Bunda. Bunda, mari duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tidak? Khadijah udah bersiap-siap. Kenapa nih sama Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aziz. Dari mana kamu Aziz? Aziz baru saja berkumpul dengan teman-teman, Bunda. Lama kali saya di jalan ini. Tunggu sebentar ya, tadi juga dia datang. Bunda. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Panjang umur ya. Bunda, ada yang mau saya kenalkan. Ini Hayati, sahabatnya Khadijah. Assalamualaikum, Bunda. Saya Hayati. Waalaikumsalam, Hayati. Saya Aziz. Sebenarnya Khadijah. Sering kali adik saya bercerita tentangmu. Tapi kau berbohong sedikit, Khadijah. Hayati ini jauh lebih cantik dari apa yang kau ceritakan. Iya lah, Khadijah. Bagaimana? Kalian sudah siap? Sudah? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Mari Hayati. Tidak, Hayati. Kau memang terlihat cantik. Ayo, Hayati.
juga dirimu. Siapa ini Ati? Ya, belahan hatiku, Zainuddin. Saya Aziz, kenalan Hayat. Kau siapa? Saya juga kenalan Hayat. Ya. Baiknya kamu duluan saja. Bunda, tolong teman Hayat. Apa benar lelaki lembek alim itu kenalannya? Ah, kau ini udah. Gak usah khawatir. Tahu kan niatmu? Iya, kau kira aku mau dengan gadis kampungan itu? Jangan bercanda. Sekalinya dia dibawa ke kota besar, pasti kampungan betul dia. Norak. Ah, kau ini. Masalah Hayati, perawan gadis kampung. Cuma hal gampang. Tinggal terusin kekayaan, jadi gadis kota deh. Jadi lelaki lembek itu bukan tunangannya. Zainuddin, tidak mungkin. Saya dengar dia itu anak buangan. Dia tuh juga pasti melarangnya. Apa benar begitu? Dari segi manapun, kau jauh lebih unggul dari anak buangan. Ya kan? Hayati. Aziz, si pemuda yang kayu layo itu. Betul. Kamu menyarankan ada baiknya kita menerima laman si Aziz itu untuk menikahi Hayati. Saya setuju. Bayangkan kita menerima lamaran si anak buangan tak bersuku itu, Zainuddin. Bodoh bagi adik kita. Bukankah sebaiknya kita tanyakan dulu ke Hayati? Untuk apa? Memberikan Inyo kesempatan kembali kepada anak waniko. Sebagai bundanya jujur rasa kasihan, baru saja belahan jiwanya diusir dari tanah Iko. Tipu-tipu saja dirinya menerima lamaran laki yang bahkan indah dia kenal. Tenang, Bunda. Awas sering melihatnya menangis. Iko hidupnya Hayati, bukan kita. Kami para tetua, Allah berdiskusi hebat. Mana yang lebih bayar untuk Hayati? Lelaki yang kaya raya dan mandiri melawan lelaki yang miskin dan buangan. Allah jalan jawabannya. Bukan begitu. Tetapi Iko hidupnya Hayati. Bagaimana jika dirinya indah bahagia nanti? Bagaimana jika dirinya memutuskan untuk bunuh diri? Lalu, kamu kita menerima lamaran lelaki itu? Si anak buangan itu yang tak jelas dari mana asal-usulnya. Jawab. Keputusan saya sudah bulat. Saya menerima lamaran Aziz dan saya menolak lamaran Zainuddin. Dengan ini Aziz akan menjadi suami dari Hayati. Kenapa dia jarang nulis surat lagi ya? Siapa? Wanita pujaanmu itu, si Hayati? Iya. Kemarin saya melihat dirinya berjalan dengan lelaki lain. Apa menurutmu? Lelaki lain? Siapa? Aku Zainuddin. Maaf saya mematahkan cita-cita kita. Saya telah memutuskan untuk menikah dengan Uda Aziz. Dan ini bukan salahku Zainuddin. Ini salah saya sendiri. Tangan saya adalah hati saya sendiri. Kita akan menaik bersama. Namun inilah jalan hidup yang ditentukan Allah. Saya mau mencari perempuan yang jauh lebih sempurna dari saya. Jujur saya takut kita tak ditakdirkan bersama. Jadi, suka dirimu apa pula? Masya Allah. Betapa cantiknya dirimu Hayati. Sudah lama hati ini menginginkan sosokmu. Apa sih? Hayati, maukah kau menikah denganku? Ketika kita menikah, bumi akan menumbuhkan bunga-bunga secantik parasmu. Tubuhmu akan melahirkan
anak-anak paling indah yang ada di bumi ini. Secantik parasmu, secerdas otakku. Apa pula? Sudah gila kau? Zainuddin, Hayati, buka dirimu. Hayati, bukan kau menikah denganku. Masya Allah, betapa cantiknya dirimu Hayati. Sudah lama hatimu merindu akan sosokmu. Kenapa? Ini adalah orang yang mengesahkan pernikahan kita. Dengan ini, kita tidak akan lagi hidup abadi dalam keasingan Hayati. Dengan ini, kita tidak akan lagi dibatasi oleh jarak dan waktu Hayati. Dengan ini, kita bisa hidup abadi bersama Hayati. Hanya kita, tanpa pengganggu. Hayati, siapa dia? Kau sudah punya orang lain Hayati. Bagaimana dengan janjimu Hayati? Bagaimana? Pergi! Kau bukan lagi milikku. Pergi! Jangan kembali lagi kau ke sini. Kalau begitu, hati saya, jiwa saya, hidup saya hancur. Apa pula aku memikirkan begitu? Hidupmu tidak hancur, bodoh. Tapi dia satu-satunya bagi saya di semesta ini. Zainuddin, sudah tidak zaman. Di semesta ini hanya memikirkan wanita. Ibu itu pintar loh. Ibu itu penulis. Kenapa harus tenggelam hanya karena oleh wanita? Ayo Langku, bangkitlah. Kita bisa mulai dari nol. Dari nol. Yangku, bagaimana kita pindah dari sini? Kita mencari inspirasi baru dan kita bangkit. Saya dengar Surabaya itu tempat yang bagus. Ayo Langku, saya janji. Janji lagi. Iya, emangnya awak wanita itu? Tidak. Awak berjanji, aku akan jadi nulis nama di tanah ini. Awak berjanji, awak akan menjadi teman, sahabat sampai mati. Sahabat sampai mati. Dulu, Iko mau bawakan buku untuk mengobati kesunyian. Masih suka baca buku kan, Ati? Masih. Buku ini sukses mengundang air mataku di hampir tiap halamannya. Caritonyo membuat ambo teringat bulan yang dulu kau kenal itu. Sia namanya Zainuddin. Ya pokoknya sih itu deh. Buku ini tuh sangat terkenal, terlaris. Iya, kenapa saya kemari lagi ya? Baiklah Hayati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa datang lagi ya udah. Hati, di situ kamu rupanya. Enak betul ya, suamimu pulang kerja malah ditinggal tidur. Sibuk apa kamu? Terusir. Udah, kapan udah sampai? Sekarang hobimu begini ya, suamimu kelelahan malah ditinggal tidur. Iya. Maaf udah, Ati hilaf. Ati tadi sedang membaca buku. Kita
sudah diundang ke pertunjukan opera di Surabaya. Mau ikut Surabaya kita? Yati mau ikut udah. Iya, dari tadi Yati sudah siap kayak makan malam. Dari tadi Yati tunggu, tapi udah tak kunjung pulang. Ini makan lagi terlebih dahulu. Makanan apa ini Hayati? Sudah berapa kali udah bilang, Yati yang suka makanan aku. Berikan! Kita tidak punya mau lagi. Ini satu-satunya yang kita punya. Hayati! Kau mulai berani ya menyalah-nyalahkan suamimu ini. Kau tidak tahu aku bersyukur ya Hayati. Mentang-mentang kau rajin membaca buku. Jangan melanggar pembina kau. Ada apa ini? Kemana saja Pak Haji? Jika kamu kan kemana? Hanya ini saja bisa lawan tangan. Sudah kenyang daun-daun janjimu Aziz. Udah apa yang kita maksud? Tentang apa yang kalian maksud? Kenapa kalian kemari? Kami tidak tahu tentang. Bu, jangan coba-coba lindungi suamiku ini ya. Jangan suamiku ini hanya bisa minta uang pada kami. Sekarang dan lain. Udah, bukan kau udah punya pekerjaan. Apa yang mereka maksud? Halah, suamiku sudah lama dipecat. Aziz, semua tak kamu tahu kan? Sekali kau. Saya mohon, berikan saya waktu 3 minggu. Kami sudah muak dengan janji-janji itu Aziz. Janjimu tak beri kami makan. Hancur semua, rusakin semua. Udah, kau maafkan ini. Kamu udah dipecat. Kenapa udah tidak menolong kami? Hayati! Jangan bertanya ya kau. Siapa saja barangmu? Kita pergi ke Surabaya sekarang. Sekarang sudah selesai tanda tangannya. Saya juga. Saya tahu. Malu mereka. Biasa. Bagaimana kawanku? Berasa tadi puncak nih kamu. Saya tidak percaya kau menepati janjimu itu. Justru tanpa kerja keras, kamu jadi saya tak akan dikabulkan. Justru kalau bukan karena kerja keras subuh, itu kan yang harus terima kasih. Terima kasih sudah percaya dengan saya mulut. Saya tidak akan. Udah Aziz dan orang kayo, Hayati. Sudah berapa lama kalian di sini? Di Surabaya? Baru saja 3 bulan. Oh iya, kenalkan. Ini Muluk. Kalian pasti mengenalnya. Repot-repot ya datang ke sini. Tidak, yang tahu sekali. Siapa sangka pengarang ternama, cerdas otaknya, bahkan bukunya diadaptasi menjadi sebuah opera. Kami menontonnya, sahabat kami, seorang Syabir. Syabir, nama saya. Zainuddin sudah saya tinggal di masa lalu. Kini ia tak lain dari sejarah. Nama Syabir lebih cocok, bukan? Semua nama cocok untuk kau, Tuan Sabir. Bisa saja, Tuan. Tuan, saya mau sebentar. Hayati, kawanku, saya akan memeriksa jadwal untuk besok. Tuan Sabir, ada yang perlu saya bicarakan. Sebenarnya ada tujuan lain saya berada di sini.
tempat perusahaan saya bekerja memecat saya, dan mereka juga merampas rumah kami. Ada yang saya ingin bicarakan dengan Tuan. Tempat mata. Ada apa, Tuan? Begini, kesulitan kami mendorong saya untuk menitipkan Hayati kepada Tuan. Saya takut saya akan mempersulit kehidupan Hayati. Bagaimana dengan Tuan sendiri? Tuan juga bisa tinggal sementara di kediaman saya. Tidak apa, saya akan segera pergi dari hari ini. Saya akan mencari pekerjaan baru di luar sana, kesempatan baru. Jika berhasil, saya akan mengubah kondisi dan Hayati akan kembali aman. Baiklah, saya ingin Tuan ingat bahwa kehadiran Tuan akan selalu kami terima, karena Tuan sudah saya anggap saudara saya sendiri. Karena itu, saya percayakan Hayati kepada Tuan. Apakah ini udah tidak ingat melakukan kita kepada Zainuddin dulu? Kenapa sekarang itu mengatakan lakuannya? Dia adalah seseorang yang kita sama-sama akan tidak. Hati, kamu mau tinggal di mana lagi? Sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan dia satu-satunya yang bisa dan mau membantu kita. Maaf Tuan, ada kesalahpahaman sedikit. Hayati baik-baik di sini. Saya akan segera kembali jika saya sukses mengubah haluan. Jika Hayati berkenan, mari saya antarkan ke taman. Saudara Zainuddin, dosa saya terlalu besar. Saya hancurkan semua harapan saudara. Saya rebut Hayati darimu. Saya pengaruhi keluarganya dengan harta. Saya mengubah engkau, seorang Zainuddin, menjadi seorang Sabir. Oleh karena itu, dengan surat ini, saya kembalikan Hayati ke tanganmu. Dia bukan milik saya lagi. Saya minta maaf. Saya pernah meremehkan nama Tuan, dan hanya dengan inilah cara saya menebusnya. Balas budi kepadamu, saya lebih hina, kau lebih berhak. Hayati, sudah kecewakan hatimu. Seringkali kau kucela. Maafkan saya. Udah insyaf Hayati. Keinsyafan ini akan udah tebus. Hapuslah kesedihanmu. Udah harap senyumanmu kembali. Sesungguhnya engkau bukan milik Uda lagi. Kembalilah kepada Sabir, Zainuddinmu. Jika ia masih menerimamu sebagai pujaan hatinya. Sungguh, saya telah mengecewakan kesetiaan seorang pujangga. Saya akan memberikan hukuman kepada diri saya yang kejam. Bekas suamimu, Aziz.
dirinya sendiri bagai musnah dari bumi. Kau ingat dengan janji manismu ketika saya diusir nini mamamu hanya karena saya orang hina, asal saya tidak tentu, tidak tulen Minangkabau, seolah tak pernah lahir ke bumi. Kau yang bilang itu salahmu sendiri. Kau bilang itu isi hatimu. Saya ingat, Hayati. Saya ingat ketika kau datang menjengukku dengan seorang lelaki di sampingmu. Bukan lagi jadi milikku. Hidup kita yang penuh kemiskinan membuatmu tergiur akan kekayaan, akan emas. Tidak, Hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya menuruti permintaanmu. Bukankah kau yang meminta agar kita abadi dalam keasingan, Hayati? Jika benar satu dua orang di antara kita yang kejam, jangan berani kau sebut namaku. Sungguh, jangan berani kau sebut. Kau bukan milikku. Kau bukan kecintaanku. Sebagai seorang saudara, kau kembalikan ke tanah asalmu. Saya akan menepati janji persahabatanmu itu, sebagaimana tubuhku memegang janji manusia. Dan sekarang, karena laki yang kau cintai itu sudah pamit dari bumi, sebagai seorang saudara, kau kembalikan ke tanah asalmu, tanah yang kaya raya, lekat adatnya. Saya yakin tanah Minangkabau muram kehilangan. Saya tidak mau memiliki uang. Saya hanya ingin dekat denganmu. Jangan mau menerima orang hina itu. Ambil itu untuk beli tiket kapal Van der Wijk. Kau beli tiket kapal itu dan sudah pergi dari sini. Muluk, antar dia ke pelabuhan. Maaf, saya tidak bisa menemani. Mari, Hayati. Mari. Kenapa dia begitu sekarang? Ada apa dengannya? Mari, Hayati. Saya seolah menolak semua itu. Tapi benar ini yang saya inginkan. Iya, Cik. Benar. Jika itu yang dia inginkan, maka saya tidak akan menolak. Kalau saya merasa karam, akan dikubur di lautan ini. Jangan bicara seperti itu, Cik. Jangan lupakan Tuhan, Cik. Jiwaku Zainuddin, sungguh besar harapanku untuk hidup berdampingan denganmu, supaya mimpimu bisa menjadi nyata, supaya semua kesalahan saya bisa saya tebus. Tapi sayang sekali, kini harapanku hanya sekedar cita-cita, karena kau melarangku kembali, karena kau lebih menurut kata dendam daripada hati. Kau putuskan tali harapanku, padahal kita punya tali harapan yang sama. Saya tahu kau masih menyimpan perasaan itu. Percayalah, ada kekayaan pada diriku yang belum pernah aku berikan kepada orang lain, bahkan Aziz. Kekayaan itu seharusnya milikmu, seandainya kau menerima kembali.
Harapanku adalah bisa hidup berdampingan denganmu, hidup seorang perempuan yang suci bersama lelaki yang tulus. Dan jika kau tak lagi menemuku, biar laut yang menerimanya. Hayati, saya di sini Hayati, saya di sini untuk menjemputmu kembali ke Surabaya Hayati. Kita akan menikah dan hidup bahagia bersama Hayati. Hayati, buka matamu Hayati. Hayati. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Terima kasih pada kru, Kalila sebagai sutradara, Alia sebagai scriptwriter, Mas sebagai scriptwriter, dan aktris, Rachel, Dinda, Dea, Niki, Karin, Dimas, Livia, Celina, Ian, Amai, terus Angel, Nadia, Fania sebagai props, Nafika, terus Belinda sebagai sound, Kia aktor, Nalumet, Igor, lighting, Anissa, Zalfa, sama Dasha, wardrobe. Terima kasih sudah menonton. Kita foto dulu ya guys. Nanti foto juga ya. Nanti foto sama teman-teman juga ya. Foto dulu ya. Oke, kita foto pas dulu, habis itu foto sama parents, habis itu mentor dan juga gitu ya. Hayati!
Boleh diangkat.